Halo semuanya, selamat datang di podcast Apoloka. Apo cerita? Oke, di podcast pertama kita pada kali ini kita akan membawakan topik sederhana yaitu tentang anak muda di negara plus 62 yang tercinta ini. Dan sebelumnya perkenalkan saya Ade sebagai pembicara yang akan menemani kalian pada hari ini dan ditemani oleh rekan saya. The one and only Dave. Oke, Mas Dev, kita langsung mulai aja ya, soal anak muda nih di negara kita yang tercinta ini. Ya, mau bahas apa tuh, Bang? Nah, sebelumnya mau nanya nih, mengenai anak muda, di negara kita ini, itu bagaimana pendapat Mas Dev? Eh, Mengenai anak muda, jadi pertanyaan ini terlalu lebar ya kalau gua lihat-lihat. Masnya mau nanya yang positifnya atau negatifnya nih? Yang sekiranya menarik untuk, para pendengar kita dengar. Kalau yang menarik banyak ya, dan biasanya yang menarik itu yang negatif. Karena yang negatif lebih banyak mendominasi kayaknya nih. Oh ya, kenapa begitu, Mas? Ya, contohnya baru-baru aja nih, ada trending Twitter nomor satu RSUD Wonosari. Lu tuh udah tahu belum? Oh ya, boleh cerita sedikit, Mas? Nah, buat pendengar kita mungkin udah baca ya, udah lihat, di Twitter hari ini, yang trending itu RSUD Wonosari. Itu salah satu mahasiswa dari Universitas X lah ya, nggak usah kita sebutkan universitas mana. Dia, seorang, mahasiswa magang di RSUD Wonosari, bikin konten TikTok nih, Bang. Oh, konten dari TikTok ya? Nah, konten TikTok yang dia bikin ini menjuru ke arah-arah sedikit sebenarnya udah masuk ke tindakan, pelecehan seksual sih kalau bisa Oh, dibilang. pelecehan seksual ya? Nah, jadi si, eee, RSUD Wonosari ini, itu ada satu mahasiswa dari Universitas X yang sedang magang. Dia kayak perawat gitulah, Bang, perawat lagi magang di RSUD Wonosari. Nah, dia bikin konten TikTok saat sedang, setelah dia melakukan proses pemasangan kateter sama salah satu pasien. Di konten yang dia bikin kayak testimoni kayak gitulah bahwa dia seneng banget ketemu sama pasien good looking dan dia ngelihat dia dipasangin kateter kayak gitu. Sebelumnya nih, Mas, Ya, kenapa tuh, Bang? kateter itu apa ya? Nah, buat dulu pendengar-pendengar kita yang nggak tahu kateter, itu kateter, kayak selang kecil gitu yang dimasukin ke alat kelamin, alat vital pria. Oh, oh, astaga. Nah, jadi si cewek ini dia kayak ngerasa, seneng udah ngelihat, udah pernah ngelihat alat kelamin si pasien yang good looking ini dan dia seneng gitu. Nah, itu kan secara, psikologi seksual itu sebenarnya kan menyimpang ya. Kalau menurut lu gimana, Bang? Sebagai pandangan orang awam, kita kan di sini kan orang awam ya, kita disclaimer dulu, kita bukan dokter di sini. Kita sebagai warga biasa aja. Jadi menurut opini kita ya, Ya, jadi kalau menurut opini kita, ya kalau gua sih, ya kalau tipe-tipe orang yang seperti itu ya nggak ada akhlak sih sebenarnya. Ya maksudnya, dia itu sudah melakukan pelecehan seksual loh. secara Dan tidak langsung ya. ya, dan itu ditayangkan di publik lewat akun media sosial tadi, yang TikTok tadi ya kan. Dan itu dilihat oleh orang banyak loh. Dan kita tidak tahu kan, kalau orang banyak itu kan bukan hanya orang-orang dewasa saja yang main TikTok. Dan itu kan bahkan itu takutnya itu didengar oleh anak-anak kecil juga. Dan itu ya, ya kita pasti tahu kalau itu dampaknya buruk ya kan. Ya. Nah, makanya sekarang, kalau kita lihat di Indonesia ini kurang adanya, program dari pemerintah gitu ya. Maksudnya pemerintah kan ini suatu, bukan suatu sih, pemerintah ini kan punya power gitu, punya power yang gede. Gimana sih caranya supaya, eee sosial media ini sedikit diberi rules lah gitu, diberi menurut lu gimana? Sebelumnya kalau menyinggung soal pemerintah sih saya agak gimana gitu ya Mas. Soalnya mungkin agak yang lebih santainya aja ya. Kenapa lu takut hilang, Bang? Jadi ya ini opini saja ya teman-teman, opini saja. Jadi mengenai opini dari saya, ya seharusnya kan bukan hanya pemerintah saja yang harusnya untuk menghandle soal masalah ini. Karena yang kita itu kembali saja yang paling intinya saja, yaitu pengawasan dari orang tua atau ya pengarahan dari orang tua terhadap anaknya itu. Jadi kan kita tahu sendiri kan kalau di media sosial saat ini itu banyak sekali anak-anak yang menggunakan media sosial tanpa
sepengetahuan atau full sepengetahuan dari orang tuanya, dan itu kan bebas. Jadi kan kita tahu sendiri kalau akun media sosial itu kebanyakan bebas, dan itu kan berefek terhadap anak-anak muda kita pada zaman ini. Dan contohnya nih, gue nggak mau sebutin salah satu platformnya ya. Ini salah satu platformnya ini sering, atau kita sebut saja game online ya. Sebut saja ML emang ya. Jangan, maksudnya ntar podcast ini diserang sama fanbase-nya. Emang fanbase ML lebih keras dari fanbase K-pop. Jadi ya maksudnya ini bukan menyinggung semua playernya ya, atau semua orang yang bermain game yang ini ya, tapi sebagian besar ini bukan hanya terpaku pada game ML-nya itu sendiri ya, dan kebanyakan dari setiap game yang fansnya itu banyak dari anak muda atau anak-anak muda yang dari Indo itu ya, kenapa mereka itu kebanyakan toksik gitu ya. Toksik itu dalam artian ya bicara kasar, bicara ofensif terhadap orang-orang yang tidak mereka kenal. Maksudnya kan itu game kan kalau bermain kan sama-sama orang yang tidak kenal tuh, kalau sama game random gitu kan. Nah itu kan berefek yang ya jadi kayak itu kan sugesti juga kepada mereka. Maksudnya itu menyebar luas, yang dimana tradisi soal toxic player tadi itu menyebar dengan cepat. Nah jadi gimana Mas menurut? Kalau berbicara soal fanbase ML ya, mengenai ketoksikan, kalau menurut gua nggak cuma ML sih, maksudnya Ya betul Mas. kita dari zaman sebelum ada game online MOBA lah, sebelum ada di handphone lah, sebelum ada di Android, waktu masih zamannya warnet, itu kita juga toksik kok sebenarnya. Tapi karena kan kita lingkupnya cuma di lingkup warnet ya. Nah, jadi kita sebatas pergaulan kita mempelajari dunia game yang dalam tanda kutip ada juga toksiknya, dalam artian kata-kata yang kita dengar ataupun cacian-cacian yang kita dapat secara online ketika main game. Kita pada masa itu kita tahu batasannya, karena kenapa? Karena kita cuma mainnya di warnet. Habis itu kita pulang ke rumah, iya kan? Nah pada saat di rumah kita nggak terkontaminasi lagi sama dengan hal-hal tersebut. Kita fokusnya kepada ya orang tua dan sekolah, PR, kalau di zaman kita kecil ya. Nah jadi secara tidak langsung kontaminasi dari warnet, hal-hal yang berbau toksik itu nggak terlalu masuk ke alam bawah sadar kita. Paling kita coba-coba jadi toksiknya kalau kita masuk ke warnet aja karena nggak mau kalah sama teman atau mau kelihatan keren aja. Nah sedangkan sekarang kan game itu diaksesnya bisa 24 jam, iya kan ya? Nah, nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak kalau lagi main sama temen. Nah karena udah 24 jam terus-terusan kayak gitu, kalau menurut gue ya, kontaminasi yang secara berangsur-angsur tersebut bisa menjadi sugesti, masuk ke dalam alam bawah sadar, yang kayak dibilang Bang Ali tadi, sugesti. Nah kalau udah masuk ke dalam alam bawah sadar, otomatis itu bisa jadi kebiasaan dong, iya kan? Ya betul. Kalau udah jadi kebiasaan, nah itulah yang bikin akhirnya kita ngelihatnya anak-anak sekarang moralnya kurang, terus sedikit kalau ngomong tata keramanya kurang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nggak jauh beda kok sama kita dulu, cuman bedanya kita sama anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja lah, anak-anak kecil dan sampai remaja sekarang, kalau kita dulu tahu batasan, sedangkan anak sekarang udah nggak tahu batasan. Atau juga sedikit tambahan nih Mas Den, kalau dulu kan kita itu kan ke warnet kan, Ya. dan ke warnet itu kan pasti ya nggak setiap anak-anak yang bisa ke warnet. Maksudnya itu ke warnet itu pasti mengeluarkan biaya, terus ya perjalanannya dari rumah si bocah ke warnet kan. Jadi mungkin salah satu faktor juga mengapa toksiknya veteran toksiknya anak-anak muda pada saat ini, efek dari game online itu semakin besar, itu ya dikarenakan mungkin karena game-game dari Android ini kan mudah diakses sekarang ini. Iya benar. Dan ya mereka semakin, ya kalau bisa disebut nih secara kasar, semakin liar gitu. Nah jadi kita bisa asumsikan ya, maksudnya itu bukan bermaksud untuk stop berhenti main game, tapi setidaknya anak muda itu kan tahu batasan juga. Dan untuk mohon maaf nih sebelumnya untuk para pendengar, kalau misalnya apabila ada yang tersinggung ya Gua nggak peduli.
Wah, mantep. Karena gini ya, kalau menurut gue ketersinggungan itu hak pribadi masing-masing. Gue nggak masalah lo mau tersinggung, tapi yang bakal salah adalah kalau lo eh, dari ketersinggungan lo menjadi dendam, menjadi menjadi negatif terhadap orang, ya itu bakal balik-baliknya pengaruhi ke psikis lo sendiri sih maksud gue. Ya kalau lo tersinggung dengan apa bahasan kita pada hari ini, ya anggap aja itu opini yang berbeda gitu loh. Tanggapi dengan bijak dan dewasa. Oke. Kalau lo masih tersinggung, biasanya fans K-pop nih. Ya bercanda ya fans K-pop, gue cinta lo semua fans K-pop, lo anak-anak keren fans K-pop, gue Jadi- suka K-pop kok. Jadi kita bisa setuju ya kalau game online itu atau jenisnya itu bisa berefek buruk untuk anak muda ya. Dan ini kita juga mungkin beralih topik sedikit nih dari game nih. Bentar bang, sebenarnya tadi kan kita ngebahas efek negatifnya aja kan. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya banyak positifnya juga dibalik dengan sekarang udah pesatnya industri e-sport ya kan. Oh ya, Nah, itu dimana betul game sekali. sekarang udah bisa jadi lahan pekerjaan buat anak-anak muda, buat nyari uang lah, buat mencukupi kehidupan, bahkan bisa jadi kaya dari game aja, tapi asal ditekunin. Betul mas, soal ketekunan itu kalau kita secara realita aja nih, kita secara realita, walaupun ada sisi baiknya, ada ekspornya, tapi itu secara realita tidak melupakan kalau sisi dari negatifnya ini lebih berat daripada sisi yang Ya, positifnya ini. sebenarnya positif negatifnya itu lebih ke suatu hal yang berbeda sih. Positifnya adalah kalau lo nekunin suatu game dan lo jago, lo bisa jadiin itu lahan pekerjaan. Negatifnya kalau lo nggak bisa menjaga, ya kalau lo terlalu ke bawah sama game dan kurang pergaulan sama manusia, kurang sosialisasi, dan terlalu banyak terkontaminasi dengan kata-kata toxic di game itu tersebut, ya itu bisa secara langsung ngerusak moral lo lah kalau lo ngomong sama orang nggak ada tata keramanya kan. Simpelnya gini nih maksud Mas Dev ini. Jadi kalau lo itu GG, ya lo silakan aja lanjutin gamenya sampai lo benar-benar pro player dan jadi pemain e-sport ya. Tapi kalau lo noob dan lo maksain mau main game terus sampai lo pro tapi masih noob, ya mending berhenti aja deh. Ya, Ya gitu aja sih maksudnya. ya mending lo main TikTok joget-joget itu lebih gampang. Iya. Jadi jangan meremehkan joget-joget loh. Dan joget-joget itu kan ada inovasinya juga itu kan. Siapa tahu kan dari joget-joget itu Anda bisa populer gitu kan, bisa tren gitu kan. Ya, tapi joget-jogetnya yang unik dong, maksudnya yang menarik para penonton gitu. Bukan menarik para pria bang. Ya itu sih sedikit singgungan untuk cewek-cewek yang joget-joget yang asal-asalan sih. Nah, tadi kan kita ngebahas satu problem soal bukan bisa dibilang salah satu gimana ya? Nanti kita bilang problem atau permasalahan menyinggung banyak orang, tapi gua nggak peduli lah ya. Kita bilang suatu hal yang bikin kemunduran secara ini ya, secara budaya asli kita, maksud gua, secara kultur kita. Tadi kan kita ngebahas soal game kan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua itu lu setuju nggak sama K-pop? Oke, Tadi kita udah singgung-singgung sedikit tuh. kalau soal K-popnya, K-pop itu kan Korean pop kan. Korean pop itu kan ya penyanyi, musik atau idolnya, ya kan. Nah, kalau soal K-pop ini ya gue setuju aja karena mereka berkarya. Mereka itu menciptakan karya yang mana banyak orang-orang suka. Cuman gue nggak mau nyinggung terlalu berlebihan ya. Soalnya ada fans K-pop yang nyebut mereka ini ARMY nih, bukan maksud gua semua fansnya ya, cuman gua agak gimana gitu kalau melihat suatu fans K-popnya ini agak toksik gimana gitu, kayak memujakan idol mereka yang terlalu fanatik gitu, sampai-sampai ya melupakan dunia di sekitarnya. Nah, jadi kan ini kan kalau bisa kita sebut ini sebenarnya suatu kemunduran juga sih untuk anak muda sebenarnya, terutama ya orang-orang yang fanatik tadi. Itu ya kalau menurut saya nih Mas Der. Jadi kalau Mas Der sendiri gimana? Gini ya, kalau persoalan K-pop, Korean pop, Korean culture,
Gue di satu sisi gue juga menikmati karya-karya dari Korean culture gitu ya. Contohnya gue, karena gue basicnya juga hobi menikmati film, gue juga menikmati drama-drama Korea karena gue setuju kalau itu dari secara penulisan dan secara sinematik itu gokil, keren. Walaupun gue nggak terlalu denger musiknya ya. Nah, yang gue sayangkan adalah dari anak-anak muda Indonesia, mereka terlalu mengagung-agungkan Korean culture, Korean ya, mau itu K-pop. Kalian yang paling banyak K-pop ya basisnya kalau gue lihat secara awam, secara orang awam nih, secara orang luar. Nah, sering kita lihat kalau trending di Twitter itu yang gimana ya, kalau gue lihat trending Twitter kalau lagi trendingnya Korea nih, rata-rata isinya perdebatan antara dua fanbase. Yang itu gimana, itu kalau bisa dibilang nggak guna gitu, nggak ada faedahnya di antara perdebatan itu. Sedangkan idol yang mereka idolakan pun nggak peduli kan dengan perdebatan itu. Benar. Nah, setelah gue akhirnya kan, karena gue penasaran kenapa sih K-popers itu sefanatik itu dan ya kalau kata-kata orang awam setolol itulah ya. Ini kasarnya ya, gue nggak bilang lu semua, tapi ini berdasarkan orang-orang awam aja nih yang di luar fans K-pop. Kalau sesama orang awam kita bilangnya mereka kayak gitu. Nah, akhirnya gue tanya lah sama temen-temen gue yang K-popers nih, cewek-cewek, kenapa sih sampai kayak gitu, sampai beranteman lah di sosial media cuma soal perkara idol mereka, perkara ini. Ternyata yang gue temuin itu fans yang beranteman di sosial media itu anak kecil. Ya ampun, gua kira debat-debat itu ya dari para ahlinya. Enggak. Nah itu sayangnya yang gue prihatinin, mereka dari kecil udah kayak rata-rata anak-anak SD menuju SMP itu udah mulai terkontaminasi dari awal dengan Korean culture, yang akhirnya mereka menanggapi itu dengan terlalu tanpa sortiran gitu. Akhirnya mereka melupakan jati diri mereka sendiri sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia, yang mana akhirnya mereka mengagung-agungkan Korean culture. Dan efeknya tadi, ketika sesuatu hal yang mereka agungkan itu disinggung oleh, walaupun sesama pengagum Korean culture tapi dengan basis yang berbeda, akhirnya mereka mengalahkan segala cara itu. Bukan mengalahkan segala cara sih, konteksnya nanti salah ya. Maksudnya mereka rela-rela gitu membela secara mati-matian, bahkan saling menghina saudara sebangsa dan setanah airnya mereka sendiri. Nah ini kan kalau menurut gua nggak bagus ya. Sebagai, tolonglah kalian kan anak muda gitu, anak muda Indonesia yang bakal jadi penerus bangsa, yang bakal majukin Indonesia loh, yang bakal gerakin Indonesia di 20 tahun ke depan. Kalau pola pikir lo masih sebatas K-pop dan setiap hari lo cuman debatin hal-hal itu doang, ya lo nggak bakal maju-maju tong, mau sampai kapanpun gitu. Nah sayangnya juga yang gue lihat ya, dari pemerintah kita itu nggak ada tindakan. Nah kalau dari pandangan gue itu nggak apa-apa ada yang mau suka Korea kayak, suka mau wibu kayak, mau suka Jepangan kayak, atau Cina-Cinaan kayak, atau apalah itu, asalkan diberi batasan usia yang tepat untuk terkontaminasi terhadap hal tersebut. Contohnya K-pop tadi kan. Nah alangkah baiknya pemerintah memberikan batasan usia 17 tahun ke atas untuk anak-anak bisa mengakses konten-konten yang berbau budaya luar. Nah ya, itu sih sebenarnya udah beberapa orang yang seperti kita yang membicarakan soal permasalahan anak muda ini yang kita harapkan dari lama sih sebenarnya. Tapi ya masih dipertanyakan kapan hal itu bisa diaplikasikan. Nah semoga aja ini bisa didengar ya. Ini sampai orang pusat, nyampe Pak Nadiem nih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga ya. Nah Ya. Itu menurut gue ya, kalau konten-konten berbau luar itu diberi batasan usia, maksudnya 17 tahun lu baru bisa akses deh K-popan. Nah ketika lu 17 tahun lu baru mengenal hal tersebut, lu bakal jadi lebih bijak dalam menyikapi. Tapi akan lain cerita ketika lo yang masih anak SD sumur jagung, yang pola pikir lo masih polos-polosnya, lu bakal menerima informasi sebesar-besar mungkin dan tanpa filter gitu loh, dan nggak bijak lagi. Nah akhirnya berujung ke fanatik, berujung ke saling sindir, saling ribut sesama saudara sebangsa setanah air cuman karena budaya luar negeri gitu loh. Nah itu masalahnya. Jadi ya tolong banget ini ya. Nah jadi
untuk beberapa orang atau beberapa oknum yang tadi dijelaskan oleh Mas Den ya, coba pikirkan lagi apa yang tindakan yang kalian lakukan itu, apakah itu bermanfaat atau tidak. Jadi kan memang menurut kita kan tidak bisa mengubah pikiran orang lain ya, Ya benar. tapi kita bisa memberikan saran apakah perilaku yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk dirinya sendiri atau tidak. Dan itu kan perlu banget untuk dipikirkan secara teliti, karena ya mereka pasti paham lah kan apa aja manfaat dari tindakan yang mereka lakukan itu, cuman ya karena udah fanatik tadi kan, jadi hal-hal yang harusnya dipikirkan tadi itu mereka abaikan saja gitu kan. Jadi ya semoga saja lah untuk hal-hal ini akan berkurang untuk kedepannya, dan semoga juga ada langkah yang baik muncul di depannya untuk mengurangi hal-hal yang semacam ini. Dan juga yang paling diharapkan nih anak-anak muda sekalian, mumpung kalian masih muda itulah kalian memiliki kesempatan yang besar dalam menciptakan inovasi baru dari kalian, kreativitas baru dari kalian, dan kalian itu memiliki peluang yang sangat besar untuk memulai itu semua. Jadi ya memang kalian itu yang kalian pikirkan nih yaitu mencari jati diri, mencari kesenangan, ya kan? Karena kalian berpikir, wah masa muda nih, sayang nih kalau disia-siakan, Ya benar. kapan lagi kan. Nah justru itulah pemikiran yang salah, karena kalian pikir kalau masa muda itu Hanya untuk bersenang-senang. iya ya itu betul. Nah jadi ya maksudnya itu coba ciptakan suatu peluang yang dimana masa muda kalian itu lebih mengenang, maksudnya itu lebih di masa tua kalian nanti itu kalian merasa bangga dengan apa yang kalian lakukan di masa muda gitu. Bukan hanya bersenang-senang, ya maksudnya ini bersenang-senang ini pada hal yang negatif ya. Bersenang-senanglah dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Ya bersenang-senanglah dengan hal yang patut dibanggakan gitu kan. Nah, jadi ya semoga saja lah dari podcast kita kali ini bisa membantu para anak muda sekalian untuk membukakan pikirannya dan lebih berpikir lagi agar mereka tidak menyia-nyiakan peluang yang ada pada saat ini. Ya benar. Nah belum lagi kan pemerintah kita mencanangkan 2045 sebagai Indonesia Emas, dimana ditargetkan di tahun itu Indonesia menjadi negara maju, ya kan? Nah tapi menurut gue ya, mau pemerintah mencanangkan Indonesia maju kek atau Indonesia negara superpower kek, kalau anak-anak mudanya yang dari sekarang nggak diberi bekal yang cukup buat ke tahun tersebut, ya itu bakal jadi angan-angan semata sih kalau menurut gua. Nah iya itu maksudnya, itu kan suatu peluang tuh yang harus kalian manfaatkan tuh. Nah jadi ya kalau bisa mulai aja dari sekarang gitu kan. Dan ya semogalah negara kita ini makin maju dengan anak-anak muda kita yang pada saat ini yang membuka pikirannya dan mulai berinovasi dan berkreativitasnya lebih tinggi lagi. Dan mungkin itu saja untuk episode pertama ini. Apabila ada pihak yang tersinggung, kami tidak peduli. Enggak, canda kok. Jadi ya kalau misalnya kami ada salah kata ya kami mohon maaf ya sebelumnya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast pertama ini. Walaupun sedikit nggak jelas ya. Ya. Dan apabila kalian ada masukan dan saran untuk podcast kita pada kali ini, Kalian bisa komen di kolom Instagram kita ataupun di sosial media lainnya, dan juga di YouTube channel Apo Cerito. dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya ya guys, karena dengan like dan subscribe kalian itu dapat membantu membangun channel ini. Gua kirain membangun masjid tadi, Bang.